Crazy One Piece. Jika sebelumnya pemerintah dunia terlihat hanya diam dan mengawasi situasi, saat ini pemerintah dunia sudah mulai bergerak. Sebenarnya hal ini sudah dimulai dengan adanya dugaan keterlibatan mereka dalam insiden di Alabasta pasca Reverie hingga ke pertempuran besar di Onigashima. Banyak para fans yang berspekulasi jika nantinya pemerintah dunia yang akan menjadi musuh terakhir Luffy dan juga kelompok topi jerami. Tentu, kita semua sudah tahu dan paham jika pemerintah dunia merupakan organisasi yang mengatur seluruh kehidupan di dunia One Piece. Mereka ini benar-benar mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari yang terkecil hingga ke yang besar. Keputusan yang mereka ambil pun benar-benar tidak bisa diganggu-gugat alias mutlak. Dan siapapun yang berani melawan, berani menggugat atau mempertanyakan keputusan mereka, kemungkinan yang paling buruk harus siap-siap mereka terima. Pemerintah dunia sendiri jika di dalam cerita One Piece ini digambarkan sebagai sebuah organisasi yang berusaha untuk memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang, yaitu kesejahteraan dan juga kedamaian. Kedamaian berusaha mereka wujudkan dengan membentuk angkatan laut yang selalu menangkap dan menghancurkan para bajak laut yang ada. Namun sejauh ini terlalu banyak misteri yang menyelimuti pemerintah dunia. Banyak fans yang berspekulasi kalau pemerintah dunia ini sebenarnya merupakan musuh atau villain utama dalam seri One Piece. Kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi ya sejauh ceritanya, sepertinya ini masuk akal. Kenapa banyak spekulasi kalau Luffy akan menghancurkan pemerintah dunia pada akhir serinya? Dengan kekuatan yang sangat besar, pemerintah dunia pastinya tuh nggak mudah untuk dikalahkan. Walaupun Luffy sudah berkembang jauh lebih hebat, begitu juga dengan para kru topi jerami yang lainnya, tetapi lawan mereka yang terakhir tentu akan sangat berbeda. Kru dan juga Luffy pastinya memerlukan sangat banyak lagi tenaga dan pasukan serta kekuatan yang sangat besar untuk bisa menghadapi pemerintah dunia. Kita semua sudah melihat bagaimana dahsyatnya pemimpin pemerintah dunia Im pada chapter 1060. Dia bisa menghancurkan sebuah pulau dalam sekejap dengan senjata ataupun kekuatan yang dia punya. Jika melihat pada hal itu ya, terus cara Luffy mengalahkannya gimana dong? Yang paling masuk akal, Luffy menggunakan senjata yang gak kalah epic, yaitu senjata kuno. Banyak fans yang berteori atau berspekulasi kalau yang Im gunakan untuk menghancurkan kerajaan tersebut adalah senjata kuno lainnya, yaitu Uranus. Tapi walaupun begitu, Luffy juga gak kalah dari Im. Sejauh ini, Luffy memiliki dua senjata kuno yang lainnya, yaitu Pluton dan juga Poseidon. Seperti yang pastinya kalian para Crazy One Piece sudah mengetahui, Poseidon merupakan putri duyung Shirahoshi di Pulau Manusia Ikan. Sementara itu, Pluton ini adalah sebuah kapal perang yang sangat epic yang dalam Aquano terungkap jika sebenarnya merupakan senjata kuno dan tersimpan di bawah Gunung Fuji. Luffy menjalin hubungan dengan dua pulau ini di tempat di mana senjata kuno tersebut berada. Bahkan kedua wilayah ini pun berada dalam perlindungan Luffy. Artinya kalau dia mau, kalau dia butuh, kapan saja dia bisa menggunakan dua senjata kuno ini. Saat ini mungkin Luffy memang masih belum membutuhkannya, makanya Shirahoshi dan juga Pluton masih terjaga dengan baik. Tapi kalau tiba waktunya, misalnya ketika pertempuran final nanti, pastinya Luffy akan menggunakan dua senjata kuno ini. Dan penggunaan dua senjata kuno ini tentu ya akan meningkatkan peluang Luffy untuk bisa menang dan menghancurkan Im serta pemerintah dunia. Penggunaan dua senjata kuno ini bisa menjadi satu jalan nih bagi Luffy agar bisa menang melawan Im dan juga pemerintah dunia. Kenapa? Simpelnya ya, pemerintah dunia hanya memiliki satu senjata kuno, Uranus. Tapi Luffy memiliki dua senjata kuno yang tentunya ini saja sudah unggul. Luffy punya dua, Im punya satu.
Meskipun memang banyak kekuatan yang harus dimiliki untuk bisa menghancurkan dan menggulingkan organisasi yang sangat besar ini. Yang mana masuk akal kalau misalnya kemudian Luffy menggunakan dua senjata kuno sebagai jalan kemenangannya. Di sisi lain, kita masih belum tahu seberapa dahsyat dan kuat sosok Im dan juga Gorosei. Mereka berdua ini merupakan karakter yang masih sangat dirahasiakan oleh Oda informasinya hingga sekarang. Bahkan asal-usul mereka saja kita masih belum tahu, dan seberapa besar kekuatannya juga kita masih belum tahu. Dan gilanya lagi, bahkan kita belum tahu seperti apa wajah atau rupa dari Im. Sangat banyak yang berspekulasi kalau misalnya Im dan Gorosei ini adalah karakter yang sangat kuat dan gak akan mudah untuk dikalahkan pastinya ataupun menaklukkan mereka. Dan yang menarik juga adalah spekulasi nantinya ketika senjata kuno akan menjadi jalan untuk perubahan baru. Setelah pertempuran puncak selesai, Luffy akan menggunakan ketiga senjata kuno untuk menghancurkan Red Line dan menyatukan semua pulau dan ras yang ada. Jadi kesimpulannya, keberadaan dua senjata kuno yang sudah dikuasai oleh Luffy ini adalah salah satu yang mungkin bisa mengalahkan pemerintah dunia. Dengan adanya dua senjata kuno ini, peluang Luffy untuk menang bisa dibilang sangat tinggi. Dan yang terakhir, dia juga akan membawa perubahan besar dengan menggunakan dua senjata kuno yang dia miliki. Bagaimana menurut kalian Crazy One Piece? Kalau misalnya kalian setuju, kalian komentar di bawah. Gak setuju juga, boleh komentar di bawah. Jangan lupa subscribe Crazy One Piece.